Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita mencoba membahas dalam rangka mengilmui kaidah sholat kita di dalam hari-hari kita yang mudah-mudahan lebih mendekati kepada kesohihan sebagaimana yang datang diajarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis yang dikaji, yang dijelaskan oleh para ulama. Galib, kebanyakan di antara kita ketika sholat dari awal takbir hingga salam, galibnya apa yang kita baca, kebanyakan di antara kita apa yang kita baca saat sholat kita tidak memahami maknanya, tidak memahami apa yang dibaca sejak dari takbir hingga salam, terutama masuk pada istiftah, masuk pada al-fatihah, surat-surat yang dibaca, makna saat ruku, saat i'tidal, duduk di antara dua sujud, saat sujud. Maka dari sinilah kesalahan atau kekeliruan menginginkan kehusyuan tapi tidak mengilmui, tidak mau memahami setiap maknanya, tidak mau mengkajinya, sehingga bagaimana akan timbul khusyuk tanpa mentadaburi makna yang dibaca. Maka bagaimana akan merasa nikmat sholat dengan setiap bacaan yang dibaca saat sholat, setiap gerakan yang dilakukan saat sholat. Sulit akan merasakan kenikmatan, sulit akan merasakan nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, nikmatnya doa di saat sholat, saat sujud, sebelum salam, saat baca tahiyat, kalau kita tidak mampu memahami maknanya. Padahal dengan karunia Allah, kemudahan demi kemudahan Allah hadirkan banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan tentang bacaan-bacaan sholat. Bahkan hikmah-hikmah dari gerakan pun sudah dibahas oleh para pakar. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah hadirkan di zaman kita. Dengan adanya kemudahan media, kita bisa lihat bagaimana para ahli atau para ulama mencontohkan kaifiat sholat, bagaimana makna-makna yang diterangkan oleh para kiai, para ulama tentang bacaan di dalam sholat. Sehingga ini bentuk dari ihtimam kita terhadap agama kita, kepedulian kita terhadap din kita. Di antaranya adalah memahami, mempelajari kaifiyah dan makna sholat, sehingga benar-benar berkualitas sholat kita, sehingga benar-benar kita upgrade gitu kualitas sholat kita, sampai benar-benar menghadirkan ubudiyah yang totalitas, bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintahnya adalah sholat, bahkan itu menjadi tiang agama, menjadi sebab selamatan dunia dan akhirat, bahkan menjadi barometer kehidupan seorang baik buruknya itu dilihat, dinilai dari sholat. Kalau hari ini kita masih jauh dari apa yang diinginkan, sering banyak kegelisahan, mungkin diantaranya atau bisa dikatakan jelas berdasarkan kaidah ulama, sholat kita yang belum tuntas, sholat kita yang belum kita ilmui, belum kita paham, sehingga hanya menggugurkan kewajiban atau hanya melaksanakan sebagai rutinitas, bukan sebagai ubudiyah, penghambaan diri. Tidak merasakan nikmat saat sujud, tidak merasakan munajat saat membaca al-fatihah. Ini kesalahan kita yang selama ini kita betah dengan kesalahan itu tanpa ingin memperbaharui, memperbaiki kualitas sholat kita. Untuk rekan-rekan, nasihat dari ana, di antara kewajiban seorang muslim adalah mengilmui setiap apa yang diwajibkan di dalam agama ini, terutama dalam bab tauhid, bab akidah, dan bab sholat. Esensi dari sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, kaidahnya kalau suatu ibadah tidak menghasilkan apa yang menjadi esensi dari ibadah tersebut, maka hakikatnya kita belum sempurna atau belum selesai. Maka setiap kita harus bergegas
mencoba bersungguh-sungguh untuk memahami kaifiyah sholat, mengilmuinya dan memahami setiap mana yang kita baca. Ada surat-surat yang kita hafal, surat-surat pendek, misal dari Al-Haqqum sampai An-Nas, itu yang minimal kita baca terjemah secara global. Pun tafsir perlu pengkajian, duduk di majelis ilmu, bertanya kepada guru. Minimal bacaan-bacaan harian kita, bacaan-bacaan penting di dalam sholat itu yang dipahami maknanya, sehingga mampu mentadaburi setiap bacaan, mampu menghadirkan kehusyuan. Nanti suatu saat akan hadir ubudiyah yang totalitas, sehingga merasa nikmat saat ibadah, merasa nikmat dari sejak mulai menghadap, takbir di lisan dengan niat di dalam hati, dilanjut dengan istiftah, kemudian ta'awud, bismillah dan al-fatihah, dilanjut dengan surat-surat, kemudian takbiratul intiqal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal hingga tahiyat akhir, mampu kita resapi maknanya, mampu kita tadaburi maknanya sampai benar-benar sholat kita zahiran wa batinan. Sholat kita benar-benar berdasarkan tuntunan, menghadirkan keikhlasan hanya karena Allah, mengharap janji-janji yang Allah janjikan di sisinya, dan mengamalkannya dengan cara tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW yang telah sampai kepada kita melalui kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam bishawab.